Cerita berawal pada tanggal 3 Juni 2013 di Hong Kong. Saat itu, Snowden mengundang seorang wartawan dari The Guardian bernama Glenn dan juga seorang pembuat film dokumenter bernama Laura ke hotel tempatnya menginap. Nah, pria yang bekerja dengan CIA dan NSA ini berencana buka mulut tentang apa yang selama ini dikerjakannya bersama dua lembaga intelijen Amerika itu. Setelah semua persiapan selesai, Snowden pun mulai menceritakan kisah hidupnya. Jadi, sebelum bekerja di industri intelijen sebagai teknisi sistem hingga penasehat senior, Snowden memulai karirnya sebagai tentara angkatan darat untuk perang di Timur Tengah. Tapi sayangnya takdir berkata lain. Akibat kecerobohannya sendiri, Snowden terjatuh dari tempat tidur yang menyebabkan kakinya cedera parah hingga membuatnya tak bisa lagi melanjutkan karir sebagai tentara, dan akhirnya memutuskan pensiun lebih dini. Namun Snowden yang masih ingin mengabdi pada negara tidak begitu saja putus asa. Dia beralih profesi sebagai programmer dan mendaftar sebagai agen CIA. Nah, meski tak pernah lulus SMA, berkat kepintarannya, Snowden berhasil menembus tes masuk CIA pada tahun 2006 dan melanjutkan pelatihan ke Virginia. Di sana, Snowden mampu mengerjakan tes pembuatan protokol komunikasi tersembunyi hanya dalam waktu 38 menit aja. Padahal biasanya memakan waktu hingga 5-8 jam. Hal ini membuat instruktur senior CIA bernama Corbin O'Brien sangat terpukau dengan kepintaran Snowden. Selain itu, selama di camp pelatihan, Snowden juga akrab sama instruktur lainnya bernama Hank Forrester. Snowden sangat tertarik sama isi ruangan Hank, yang berisikan alat komunikasi sejak zaman Perang Dunia. Di tengah-tengah kesibukannya, Snowden tetap menyempatkan diri bertemu pacarnya bernama Lindsay yang dikenalnya dari aplikasi kencan online. Si Lindsay ini adalah fotografer sekaligus seorang pemikir liberal yang tertarik membela isu penyimpangan politik di negaranya. Berbanding terbalik dengan Snowden yang bekerja dengan badan intelijen negara. Makanya Snowden sendiri nggak pernah ngaku ke Lindsay tentang background pekerjaannya. Ya, namanya juga Intel, masa ngaku? Beberapa hari kemudian, Snowden kembali menjalani pelatihan yaitu mengenai perundang-undangan pengawasan intelijen peradilan, atau yang disebut juga dengan visa. Nah, visa ini berfungsi untuk memberikan wewenang kepada Intel dalam mengawasi siapapun yang mencurigakan dan sifatnya sangat rahasia. Kemudian, kita kembali ke hotel tempat Snowden melakukan wawancara. Saat itu, dia juga turut mengundang seorang wartawan lainnya dari The Guardian bernama Ewan. Saat bertemu Snowden, Ewan tidak langsung percaya kalau dia adalah mantan agen intelijen. Lalu, Snowden pun mengeluarkan semua tanda pengenalnya, mulai dari lencana, paspor diplomatik, hingga foto bersama Michael Hayden, yaitu seorang mantan kepala NSA dan CIA. Setelah itu, Snowden menanyakan pada Ewan kapan hasil liputannya bisa dipublikasikan. Karena dia ingin sekali publik segera mengetahui tentang pelanggaran privasi yang dilakukan pemerintah. Agar lebih meyakinkan semua orang, Snowden bersedia mengungkapkan identitasnya. Tapi dia juga ingin meminta perlindungan dari media agar CIA tidak bisa menangkapnya. Tanpa banyak basa-basi, Ewan pun langsung gerak cepat mencarikan seorang pengacara untuk Snowden. Lalu, Snowden kembali melanjutkan kisahnya. Kali ini tentang program mata-mata dari NSA bernama X-Keyscore, yang biasa digunakannya sewaktu bertugas di Jenewa, Swiss pada tahun 2007. Program ini berfungsi untuk mencari informasi apapun selayaknya mesin pencari Google. Bedanya, X-Keyscore ini mampu memberikan informasi lebih detail, seperti data pribadi atau isi percakapan melalui handphone. Hanya butuh sebuah kata kunci seperti nama seseorang atau tempat tertentu, maka semua yang dicari untuk keperluan penyelidikan dapat ditemukan.
Snowden pertama kali diperkenalkan dengan program ini dari rekan kerjanya bernama Gabriel Sol, di mana pada waktu itu Snowden menggunakan X-Keyscore untuk menyelidiki seorang bankir bernama Marwan yang dicurigai menerima aliran dana dari Arab Saudi untuk organisasi Al-Qaeda. Nah, Snowden sendiri bertugas mencari kesalahan agar si Marwan bisa dipenjara. Dan akhirnya ketemulah sebuah informasi yang mengungkapkan bahwa pacar anaknya Marwan merupakan imigran gelap di Amerika. Lalu Snowden pun menggunakan informasi ini untuk menekan Marwan. Namun setelah ia berhasil menyelesaikan misi tersebut, terungkaplah sebuah fakta kalau ternyata rekannya bernama Charles yang menyuruhnya untuk menyelidiki Marwan hanya memanfaatkannya saja agar bisa naik pangkat. Padahal Snowden sendiri melakukan misi itu karena dia ingin pindah divisi akibat konflik sama bosnya. Sayangnya, saat itu Snowden juga tak bisa berbuat banyak, karena Charles mengancamnya akan melaporkan ke atasan dengan dalih menggunakan program X-Keyscore tanpa izin. Lalu karena takut kasus yang menimpa Marwan juga terjadi padanya, Snowden akhirnya memutuskan keluar dari CIA. Setelah terpilihnya Obama menjadi presiden pada tahun 2009, Snowden berharap semua pelanggaran privasi tidak terjadi lagi sesuai janji politiknya Obama. Bersamaan dengan terpilihnya Obama sebagai presiden, Snowden kembali bekerja di Badan Intelijen bersama dengan NSA yang ditempatkan di Tokyo. Selama di sana, Snowden bertugas untuk memata-matai Jepang dan membuat program bernama Epic Shelter. Fungsinya untuk mengontrol Jepang jika sewaktu-waktu mereka tidak lagi menjadi sekutu Amerika. NSA hanya tinggal mengklik sebuah tombol, maka seluruh sumber daya dan infrastruktur akan lumpuh. Tak cuma Jepang, Epic Shelter juga dipasang di beberapa negara seperti Rusia, Meksiko, Brazil, Jerman, dan Austria. Tujuannya hanya satu, agar mereka semua tunduk pada Amerika. Against their laws, most world leaders and heads of industry, you're tracking trade deals, sex scam. This is about economic and social. Is the supremacy of your government. Just signals intelligence. Thing is, you're not just following your bad guy targets, you're also following their metadata route. Okay, so you're watching his stuff, but you're also watching all the people that he talks to. The NSA is really tracking every cell phone in the world, countries or corporations. But you. 2 tahun kemudian, atau tepatnya pada tahun 2011, Snowden memutuskan keluar dari NSA karena dia ingin lebih dekat dengan Lindsay yang berada di Amerika. Dan di tahun yang sama, Snowden juga kembali bekerja untuk CIA sebagai konsultan solusi. Akan tetapi, Snowden jadi gelisah ketika dia menemukan sebuah pemberitaan mengenai 3 pejabat tinggi di NSA yang ditangkap oleh FBI setelah mengeluhkan tentang penyalahgunaan kekuasaan. Hal serupa juga dialami oleh Thomas Drake yang dibungkam dan malah dituduh melakukan spionase setelah dia mencoba mengubah sistem dari dalam. Kejadian ini membuat hati nurani Snowden sangat tergerak. Dia ingin sekali membongkar semua tindakan menyimpang di Badan Intelijen. Kemudian, Snowden kembali menemui Corbyn untuk meminta pekerjaan di NSA. Corbyn mengatakan NSA kini sedang mengembangkan sebuah program baru di Hawaii untuk melawan divisi cyber Cina yang mungkin saja pekerjaan itu cocok untuk Snowden. Namun sekarang yang jadi masalahnya adalah izin dari Lindsay. Karena Snowden harus kembali meninggalkannya di saat mereka sudah punya rumah bersama. Dan Lindsay juga sekarang bekerja di bidang kesukaannya. Tapi pada akhirnya, Lindsay pun mengalah dan mengizinkan Snowden bekerja di Hawaii sekaligus untuk menyembuhkan penyakit epilepsi yang diderita oleh Snowden. Lalu pada tahun 2012, Snowden memulai pekerjaan barunya yang berada di Hawaii.
Saat itulah dia bertemu lagi dengan Gabriel, yang kemudian memperkenalkan Snowden kepada atasan barunya yang bernama Trevor dan rekan kerjanya bernama Patrick. Setelah itu, Trevor menunjukkan pada Snowden sebuah pelacakan dan penyerangan musuh melalui pesawat tanpa awak menggunakan program Epic Shelter. Snowden sangat terkejut saat mengetahui program buatannya digunakan untuk penyerangan. Kemudian, Snowden mencoba mengusulkan untuk membuat program baru sebagai pusat database yang bernama Heartbeat. Program ini sebagai bentuk penyempurnaan dari Epic Shelter dengan kelebihan tak bisa dilacak dan datanya selalu up to date. Singkat cerita, suatu hari Snowden mendapat panggilan video dari Corbyn. Di sini, Corbyn mencurigai Snowden karena telah mengakses program intelijen tanpa izinnya. Snowden mengaku kalau dia melakukan hal itu untuk memata-matai Lindsay atas dasar cemburu. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba Corbyn membicarakan hubungannya sama Lindsay dengan sangat detail. Dari sinilah Snowden sadar kalau dia sedang dimata-matai oleh CIA. Dia pun memberitahu situasi ini pada Lindsay dan menyuruhnya pulang ke rumah orang tuanya untuk sementara waktu. Hasrat Snowden untuk membongkar pelanggaran yang dilakukan Badan Intelijen Pemerintah sudah tak dapat terbendung lagi, dan dia pun mulai menyusun sebuah rencana. Snowden menghubungi seorang pembuat film dokumenter bernama Laura Poitras untuk bertemu dengannya di Hong Kong 2 minggu dari sekarang. Setelah itu, Snowden juga mengkopi dokumen penting di database milik NSA menggunakan SD card miliknya. Dan disinilah kita diperlihatkan kepintaran Snowden. Play with one of these? Oh, look, I love these things. Hey, have a good weekend, man. Nah, dokumen yang dicuri ini nantinya yang akan diserahkan ke wartawan seperti yang kita lihat di awal film. Dan akhirnya, pada tanggal 5 Juni 2013, sebuah pemberitaan tentang pelanggaran yang dilakukan NSA dan CIA pertama kali diterbitkan oleh The Guardian. Sejak saat itu, pemberitaan ini menjadi sangat viral dan menghebohkan seluruh dunia. Tentu saja, pro dan kontra juga berdatangan. Ada yang menyebut Snowden sebagai pengkhianat dan ada juga yang menganggapnya sebagai pahlawan karena telah menyelamatkan kebebasan privasi warga Amerika dan dunia. Bersamaan dengan hebohnya berita ini, menjadikan Snowden buronan paling dicari oleh pemerintah Amerika. Untungnya, karena mendapat perlindungan media, Snowden bisa pergi ke Rusia untuk mencari perlindungan suaka. Dia pun diberikan izin tinggal di Rusia selama 3 tahun. Dengan jaminan pemerintah Amerika tak bisa menangkapnya. Dan selama di Rusia ini, Snowden dan Lindsay akhirnya dapat hidup bersama lagi, setelah sebelumnya sempat terpisah. Oke guys, dari film ini ada hikmah yang dapat kita ambil, yaitu betapa pentingnya berhati-hati dalam bermain sosial media, karena bisa saja kita masih dipantau sama mereka. Ingat guys, jejak digital itu sangat mengerikan. Semoga kalian bisa lebih bijak dalam menyebarkan apapun, khususnya informasi pribadi. Sekian dulu dari kami, kita pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Happy and chill. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray,
all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay.